Aja kok. Aduh, habis. Enggak, itu di record. Oh, Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Zaidan. Yuk, silakan. saya Rizik Ihsanuddin. Oke. Ya, dan saya Muhammad Izul Haq Putra. Ingin mempresentasikan pengantar ilmu komunikasi model TAPS. Definisi. Model TAPS menjabarkan bagaimana terdapat dua belah pihak peserta komunikasi yang sama-sama dapat menjadi komunikator maupun komunikan. Model ini juga menggambarkan komunikasi paling mendasar, yaitu komunikasi dua orang atau diadik. Ini aku lagi, Mas ya. Ya, Penjelasan model. Model komunikasi TAPS atau disebut juga dengan komunikasi TAPS dan Moss dikembangkan oleh Stuart L. TAPS dan Sylvia Moss pada tahun 1983 untuk menggambarkan interaksi mendasar antara dua orang komunikator, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. TAPS menyatakan bahwa komunikator yakni pengirim pesan dan komunikan yakni penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain dalam hal memberikan dan menerima pesan secara simultan atau serentak. Model komunikasi TAPS menggambarkan bahwa antara komunikator 1 dan komunikator 2 saling menerima informasi atau pesan berupa rangsangan yang mereka sampaikan melalui saluran, baik verbal maupun nonverbal. Saluran berupa alat indera, terutama yaitu penglihatan, pendengaran, dan peraba. Silakan Mas Ijul. ya, di sini saya akan menyampaikan lanjutan dari Mas Zidan dari model TAPS. Model TAPS yaitu menerangkan bahwa komunikasi merupakan transaksi yang berkesinambungan. Dan ini termasuk yang diterangkan oleh Stewart L. TAPS. Komunikasi bisa saja dimulai dari satu orang yang bisa sementara disebut sebagai sumber akan, tetapi pada kenyataannya di antara kedua pelaku komunikasi akan terjadi pengiriman dan penerimaan pesan secara terus-menerus. Bisa disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi di kehidupan nyaris tidak memiliki struktur utuh karena setiap komunikasi yang terjadi merupakan sambungan dari yang terjadi sebelumnya. Dan sesuatu yang dianggap akhir dari komunikasi merupakan awal dari terjadinya komunikasi selanjutnya. Gangguan menurut TAPS. Gangguan dalam model TAPS dibagi dua, gangguan teknis dan gangguan semantik. Gangguan teknis adalah faktor yang menyebabkan si penerima merasakan perubahan dalam informasi atau rangsangan yang tiba. Misalnya, kekacauan atau kegaduhan. Gangguan ini dapat juga berasal dari pengirim pesan. Misalnya, orang yang mengalami kesulitan bicara atau bicara terlalu pelan hingga nyaris tidak terdengar. Gangguan semantik adalah pemberian makna berbeda atas lambang yang disampaikan pengirim. Serijik ya. Contoh gangguan teknis. Twitter merupakan aplikasi media sosial yang pada dasarnya hanya dapat diakses melalui mobil phone atau handphone HP. Secara teknis, aplikasi tersebut diunduh dan dioperasikan dengan membutuhkan koneksi internet. Apabila koneksi internet terganggu, maka hal tersebut dapat menjadi kendala mengakses Twitter. Peneliti mengidentifikasi hal tersebut ke dalam komponen noise dalam proses komunikasi. Adapun contoh gangguan semantik, latar belakang budaya yang menyebabkan salah satu
salah satu persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Seperti orang Batak berbicara dengan nada tinggi, menurut mereka itu hal biasa. Namun, bagi orang Jawa, latar belakang budayanya halus, akan menganggap itu seperti kasar atau berkelahian. Oke. Contoh penerapan dalam kehidupan model TAPS. Komunikasi dua arah secara vertikal terjadi saat satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding pihak lainnya, dan terdapat aliran komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya. Contoh komunikasi vertikal antara lain diantaranya bos dengan bawahannya, guru dengan murid, atau orang tua dengan anak. Komunikasi dua arah secara horizontal terjadi saat pihak-pihak yang melakukan komunikasi memiliki kedudukan atau tingkat yang sama dan setingkat. Contohnya adalah yang terjalin antara sesama teman sebaya, rekan kerja, atau orang lain yang sudah dekat satu sama lain. Kelebihan TAPS menggambarkan komunikasi paling mendasar, yaitu komunikasi dua orang atau dua adik. Kekurangannya yaitu kekeliruan dalam memaknai pesan, bisa dikatakan gangguan semantik berupa salah persepsi. Sekian presentasi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.